Gue lihat banget akuarium lu. Pas awal datang aja, akuarium lu berapa puluh juta bang? Bohong. Anjir, bohong. Sampai ngisi air. Gue Bohong. pernah lihat updatean dia ngisi air. Kan dia di lantai 3 ya rumah dia. Ini akuariumnya kan di lantai 3. Lantai 3. Terus di luar kan di balkonnya gitu. Dia ngisi airnya pakai blangwir anjing, blangwir. Yang pemadam kebakaran. Iya, bukan pemadam kebakaran, itu anjing. air isi ulang dari Cidahu. Air isi ulang tuh. Dari Cidahu. Sorry, bukan blangwir, sorry. Air isi ulang. Air mineral isi ulang. Yang truk-truk gede gitu, murah isi anjir. dari atas. Murah anjir. Kacau. Kalau itu sih Lu murah. kebayang akuariumnya ada berapa? Nanti gue pasti datengin rumahnya. Ya kalau itu sih nggak begitu mahal ya, karena kemarin itu kan sempat musim kemarau kan. Iya, dan jangan lu bahas itu nanti dulu. Gue bahas mulai kapan lu beli barangnya. Ya sekitar Per kapan? 2018 awal kali ya. Jadi gue tuh antara gue hobi arwana sama gue berpikir kayaknya ini ada peluang bisnis gitu kan, ada peluang bisnis itu nggak lama, sekitar 6 bulan gue langsung oke gue harus mulai serius. Karena lu udah punya pasarnya ya. Iya, dia di grup Facebook sih, di grup Facebook. Iya tuh Facebook gede banget sih emang. Awal-awal sih gue nggak bisa godain lu Facebook masuk Facebook. Ya awal-awal gue nggak ngarap untung banyak-banyak ya kan, nggak ngarap untung banyak-banyak dan gue. Tapi punya pasar pastinya, lu berharap ya. punya pasar. Gue tuh awal-awal hanya sekedar gue pengen ganti ikan ke yang lebih baik, yang sekarang tuh gue mau jual dulu gitu, even balik modal pun nggak masalah gitu. Tapi kesini gue harus udah punya stok untuk barang jualan sih gitu. Yeah. Jadi gue kayak misalkan nanti lu pasti podcast orang-orang dapat bonus itu belinya kendaraan apa jalan-jalan. Ada juga ya, beda-beda ya. Kalau gue nggak pernah, lu lihat, gue nggak pernah update status jalan-jalan, gue nggak barang-barang gue udah kusam-kusam semua. Gue yang utama beli ikan gitu, karena ikan itu menurut gue investasinya lebih dari deposito. Maaf deposito. Ini sorry, ini bukan mendiskriminasikan dan apa ya. Ini mungkin prinsip dia. Kayak di podcast lainnya gue selalu bilang kalau ada keluar statement bahwa gue nggak cocok di sini, gue nggak cocok dengan gaji ini, gue nggak cocok dengan materi yang ini hasilkan. Di sini gue nggak mau ada anjing, kok lu kayak gitu sih punya prinsipnya. Karena ini dengan keadaan dia, dengan kondisinya pada saat ini, betul. Entah kondisi apapun, dia punya prinsip seperti itu. Jadi gue pengennya general aja semuanya pemikirannya. Yang gue itu sih, gue punya uang, gue beliin ikan, dan itu bisa gue jual di saat gue lagi kondisi terpuruk ya kan. Gue nggak bisa mengandalkan siapa-siapa kecuali diri gue sendiri. Jadi gue beli ikan saat kita dapat bonus, kan bonus BRI lumayan ya gitu ya, lumayan ya. Makasih, sekitar gede banget lah Pak Piji mah. 2 juta kali ya. 2 juta kali berapa? 2 juta kali. Kali berapa? 2 kali gaji. Iya, gitu, udah lewat. Terus bonusnya itu gue beliin ke ikan. Jadi begini prinsip kerjanya. Super Red datang ke rumah gue kasih perlakuan. Gue pasti perlakuan penyinaran ya kan. Ya, tanning itu ya? Di tanning itu. Itu penyinaran yang ada rusak-rusaknya kita operasi. Kita operasi, gue juga harus bayar dokter operasi kan. Gitu untuk operasi. Nah, ketika udah bagus baru kita masuk ke pewarnaan. Pewarnaan itu yang butuh modal listrik. Ya kan? Awalnya keuntungan penjualan ikan gua hanya nutup untuk listrik. Operasional. Untuk operasional listrik rumah gua gitu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan, ya bisa membantu segalanya lah, mulai dari kehidupan gua, kehidupan orang tua gua gitu kan. Karena semakin lama mungkin stok barang gua semakin banyak, pasar semakin luas gitu sih. Teman-teman kita juga udah banyak kok yang main Super Red. Iya, banyak. Itu kan doktrinan lu semua kan? Sebenarnya dia tahu gua. Dia tuh senang aja ngeliat status gua emang ikan gitu kan. Karena gua nggak mungkin status lagi karaoke gitu, nggak mungkin kali. Jarang kan? Banget lu. Bukan jarang, emang gua nggak pernah ke tempat-tempat begitu juga. Sama. Iya, uang gua tuh memang ya hanya fokus ke bulat untuk ikan. Beli ikan gitu. Orang-orang jalan-jalan ke luar negeri umroh segala macam ketika dapat bonus enggak. Gua beli ikan dan ikan ini akan gua jual saat kondisi terpuruk. Itu untuk ikan-ikan koleksi gua loh. Ikan-ikan koleksi gua tuh kita bedain sama ikan jualan gua gitu. Kalau ikan jualan itu gua pilihkan untuk yang
pasarnya banyak. Misalkan pasar range di bawah 10 juta itu banyak. Itu banyak banget ya? Itu banyak, ikannya banyak untuk pemula gitu. Kalau ikan-ikan koleksi gue tempatnya gue taruhnya beda. Biasanya itu buat kontes. Buat kontes. Cakep-cakep tuh pasti tuh ya? Ya cakep-cakep banget sih, nggak banyak yang lebih cakep juga gitu. Yang penting gue tuh kalau berkecimpung di bidang itu jangan kalah banget lah dari orang gitu. Adalah satu yang bisa gue banggakan gitu ya kan. Dari sekian banyak ikan gue, misalkan ikan kontes gue ada 3 lah gitu. Nah itu yang nggak akan gue jual sebenarnya. Ya pasti gue jual. Cuman dalam tapi kondisi ada di titik apa gitu kan. Iya. Nggak yang langsung main lu jual aja. Tapi sorry, tapi kalau ada sewaktu-waktu anjing pengusaha besar atau nasabah entah siapa yang duitnya banyak datang ke rumah lu, gue pengen yang ini. Udah pernah terjadi. Udah pernah terjadi. Lepas. Money, man. Gua masalah uang sih sebenarnya nggak terlalu butuh ya. Iya. Waktu itu gue ditawarin fantastik sih, ya kan? Parah. Di jauh dari harga normal. Jauh harga dari harga normal. Gua mikir lagi kan. Akhirnya gua menguatkan diri gua, nggak bisa nih. Besok gua kirim, gua jual. Bukan nggak bisa nih, gua tahan nggak ya? Gua nggak bisa secepatnya gua kirim si anjing. Waktu itu gua beli bahan sekitar 19 juta. Anjing. Beli bahan. Wah anjing gua inget itu. Yang mana? Yang 19 juta. Bukan. Pasti itu mah yang gua nawarnya parah kan. Bukan itu beda lagi. Yang ada itu yang dari gua, bantuan dari gua. Iya itu. Gua beli kan. Gal, gue duit kurang. Ya guys, close. Transfer dulu dong, transfer yang itu. Nah, itu lu masih ingat. Terus. Jadi gue beli itu 19 juta, ya kan, 19 juta. Ini kan persiapan buat kontes. Nah, lu preparein buat kontes lah ya. Preparein buat kontes. Gue ada persiapan waktu itu sekitar 3 bulan untuk masa tanning itu supaya sisiknya lebih merah kan. Ya. Selama 3 bulan itu ada gue posting kan nih ya kan, karena gue bangga dong. Ini calon ikan gue yang mau gue kontesin. Ternyata ada orang nanya, gue tuh selewat aja karena gue save nomor Facebook di Facebooknya, gue update status di WA, gue nggak tahu orang ini siapa gitu, terus ditanya berapa harga, karena gue nggak mau jual ya kan, jual mahal lah. Iya, gue kata gue, aduh Pak, kalau yang ini belum saya jual, kira-kira Mas kalau yang kayak gitu berapa harganya, katanya kan. Dia nggak tahu harga pasar kali. Dia sebenarnya pemain. Dia pemain, cuman itu dia punya bos lah gitu, bos, nanti mau dikirimkan ke bosnya. Ya paling berapa ya? Sekitar 45 kali ya Mas, kata saya gitu. Itu 19 sudah. Iya, maksudnya ketika gua jual 45 itu nanti itu view-nya udah view kontes. Di view kontes setelah 3 bulan itu kan. Nanti gitu di view kontes nanti gue bikin videonya baru gue jual seharga 45. Ternyata sebulan setengah berjalan itu ikan di rumah gua yang modelnya 19 juta udah jadi. Gua buka harga 45 kan, kan 45. Boleh dilihat Mas? Boleh, kata gue gitu. Mainlah dia ke rumah ya kan. Sisi 26 juta cuy. Akhirnya dia bayar gal situ. Gua bayar juga berapa tuh netnya? Iya 45, gua nggak bakal kurang karena gua nggak mau jual ikan itu. Gitu. Iya. Sampai di situ gua bengong. Dan hari itu juga gua nyari ikan pengganti buat gue ikut kontes. Gitu. Belum ada penggantinya waktu itu. Akhirnya gua nemu pengganti dengan harga di atas 19 juta, tapi speknya di bawah. Oh gitu. Akhirnya gua nggak beli. Iya ada, karena untung-untungan. Akhirnya gue nggak jadi beli dan gue nggak ikut kontes pada itu tahun 2019 awal. Gue nggak jadi ikut kontes akhirnya. Karena bahan lu udah cabut ya? Bahannya ikut cabut, udah dicabut sama orang itu kan. Bos itu. Dan ternyata bos itu turun kontes dong. Di kontes itu juga? Di kontes itu juga. Lo tahu? Dan menang lagi. Dia juara harapan 2. Juara harapan 2. Dan lu tahu ikannya ditawar berapa? Sama bos-bos lainnya. Harapan lu kali ya, biar nggak terlalu kaget ya. Ikannya digebrakin duit 70 juta gal. Ikannya 70 juta. Nasabah kita kan ada yang main arwana juga kan. Dia siapa tuh? Adalah itu. Sorry. Dia adalah itu nasabah kita main-main arwana. Dia kan bilang saya beli arwana 80 juta gini. Dan itu yang lu tahu itu bukan sekedar omong kosong gal.
memang ikan segitu tuh ada ikan segitu. Jangankan 80 juta, jangankan 80 juta. Ada ya? Di harga ikan yang pernah gue ngelihat transaksi di depan mata kepala gue sendiri itu 250 juta. Anjing. Dan katanya di Cianjur itu ada ikan itu sampai 750 juta. 750 juta ya. Ya, tergantung gila speknya. Kira-kira lu nyesel nggak jual 45 juta terus ikannya dikontesin, abis itu dikontesin ikan itu menang, digebrakin dia 70 juta. Enggak. Nyesel nggak lu? Enggak. Kalau gue pribadi ya, karena emang rezeki dan mungkin bukan taraf ya, mungkin level lu di permainan itu masih segitu. Jadi Allah ngasih rezekinya segitu. Kalau menurut gue ya. Jadi ya nggak perlu lah diiniin, mungkin rezeki lu adanya di tempat lain atau di ikan lain. Dan gua nggak pernah menyesal. Gua dapat gaji segitu, itu pun udah cukup fantastik buat gua. Dan modal dari situ nggak ada yang gua pocel untuk jajan sedikit pun, langsung gua belanjain beberapa ikan gua. Bahan lagi. Beberapa ikan gua kalau nggak salah dari 45 juta itu gua belanja sekitar 5 ekor lah. 5 ekor. Gua 5 ekor. 45 juta dong 5 ekor anjing. 5 ekor, dan sekarang itu yang mengisi tank gua itu generasi selanjutnya setelah gua jual beli gitu. Sekarang ya itulah, sampai gua punya ikan kontes itu sekarang ukuran 60, yang terakhir tuh, yang lo update tuh. Nah ya. Bumblebee itu. Bumblebee ukuran 67 cm, nggak muat nih segini nih. Anjing gede banget. Gitu. Itu ditawaran orang itu sekitar 65 juta. Orang Surabaya. Jangan tahan dulu lah. Tahan dulu dong, tahan dulu. Karena kalau udah ikut kontes jadi 70. Tapi kalau vlog mau masuk TK kayaknya jual juga. Iya, asal kalau TK-nya yang normal ya nggak apa-apa, tapi kalau TK negeri dia mah. TK negeri. Gua nggak diskriminasi. TK negeri enggak. TK negeri bagus. Masuk. TK negeri masuk. Gua ngeri gal kalau gini itu salah ngomong tuh ngeri. Enggak apa-apa. YouTube bebas. Enggak lah. YouTube bebas. Bebas ya? Bebas. Sambil ngerokok boleh ya? Iklan rokok nggak boleh ya? Masuk aja nggak boleh, jangan lah. Asal jangan iklan bir karena gua nggak minum. Wah, Tapi Ji, gimana? Ikan kayaknya anjir tuh, pembahasan ikan doang sama lu bisa hampir 40 menit. 40 hampir lah 38 39. Gila, udah ini ya. Nanti gua ajak lu langsung ke tempat gua aja deh ya, biar lebih belum enak. Gua godain aja tipis-tipis aja udah diajak lagi kita. Rumahnya gede banget. Intinya itu. Gua pasti di servis di sana. Bohong. Tapi Ci, yang gua lihat dari updatean lu sekarang hobi lu lebih banyak lagi di luar ikan. Jujur lo sama gua. Udah dong. Dan gua nggak pernah menanyakan itu. Dan gua di dunia nyata. Di dunia ini gua pengen menanyakan itu. Ini gua pengen tahu pribadi dan ini untuk klarifikasi orang-orang. Lagi hobi lu lagi apa? Lu lagi hobi baru apa? Yang mana sih? Banyak banget anjing, banget tai. Banyak banget. Gua lagi hobi motor. Hobinya menghasilkan lagi anjing. Gua lagi hobi motor. Gua lagi hobi motor balap. Jadi gua persiapan untuk bulan Februari. Gua ada motor balap. Motor drag jarak pendek 500 cc. 500 meter. 500 meter 200 cc. 200 cc motor apa ya? Motor Jupiter yang tadinya 110 dibikin 200 cc. Iya, 200 cc. Tapi itu legal ya? Itu resmi. Main resmi di Sentul itu bulan Februari. Februari itu yang mau nonton, Februari 2021. Sekarang juga belum jadi. Itu gua untuk bikin motor itu gua mengorbankan 3 ikan gua. Jadi mahal ya? Mahal ya? Modalnya? Bikin motor gitu 45 lah. Anjing. Iya. Satu motor Vespa baru anjing. Iya, kencang banget anjing. Kencang 200 cc tipis banget anjing. Jadi sepenglihatan lu gitu, anjir nih anak hobinya banyak banget gini kan. Dan modalnya pun masih besar lah. Iya, gua tuh untuk hobi itu gua pasti mengorbankan hobi yang lain, ya kan. Gua jujur aja gua jual 3 ikan gua. 3 ikan yang semi terbaik lah. Dijualnya ke orang kantor lagi ya? Bukan, beda lagi. Yang dibeli Ilham itu ya ikan. Jangan sebutin nama orang. Oh iya, Ilham masuk podcast sekarang. Nanti soalnya tidak menjual. Iya, gitu. Tidak ada iklan. Jadi yang gua jual itu ikan yang semi terbaik yang memang ya harganya masuk juga sih. 15 jutaan kayaknya satunya waktu itu gua. 3 ikan gua 45 juta mah. Harus jual 3 ikan buat bikin motor balap yang bakal turun Februari nanti. Februari gitu. Ya? Itu hadiahnya gede emang. Sebenarnya bukan masalah hadiah sih ya. Kalau ini pure hobi buang-buang uang. Iya. Bukan dapat
bukan dapat uang kayak Arwana ini. Tapi belum kali. Enggak sih, gua nggak mau terlibat jauh ke situ. Yang pasti gua hanya menyalurkan hobi gua saat gua muda itu yang belum tercapai gitu. Sebelum anak-anak gua gede gitu ya kan, butuh uang banyak. Tapi kemungkinan anak kedua lu cowok kan? Iya, insya Allah di USG sih cowok. Ya nggak bakal jadi joki juga anjir. Ya enggak. Kayak banyak loh bokapnya pengusaha anaknya hobi di mobil. Ziko, Shen Gelael. Enggak lah. Ya Gua kan? mau anak gua tuh jadi hafiz Quran aja. Amin. Ya, cukup itu aja. Amin. Udah kali jauh, udah lama, udah tutup gak? Enggak, kan belum. Kan Udah. ada satu lagi ada hobi lu. Sebutin dong. Yang mana sih? Hobi lu yang mobil-mobil kecil. Anjir. Itu mahal juga. Itu gue pernah menanyakan tapi nggak. Ini senior gue selanjutnya, sorry kepotong lagi. Nanti di podcast berikutnya ya. Apa ini? Podcastnya Pak. Bro, bentar bro. Gue ada kostum baru bro. Aduh jangan dong, ini kan podcast. Jangan diajakin gosip. Jangan jadi bisikin aja. Bisa. Hari ini kita mau karaoke ya. Kagak udah podcastnya. Nanti dulu. Jadi ngajak karaoke. Bentar, ini karaoke bener ya, karaoke ulang tahun, jadi ya cowok-cowok semua lah. Bohong, tapi bohong. Oh, nggak bercanda Pak Pandi, bercanda. Dia Pak Pandi merusak image dia sendiri, Bung. Anjir. Oke. Oh, maksud tuh Tamiya ya? Tamiya. Podcast biasanya gini bro, nggak ada podcast bertiga nggak ada kan? Nggak Ada. Kau Pak jadi ini aja. Jadi gimana ceritanya? Tadi gimana Pak? Gitu gimana sih? Yang apa tuh? Nanti dulu dong. Ini gua selesaiin dulu bentar lagi. Abis ini Pak Pandi. Ini tentang apa dulu nih? Ini tentang hobi. Hobi. Ikan. Oke. Sekarang lanjut. Kalau udah dulu Kak. Ya udah enggak apa-apa lanjut aja. Ya. Abis ini hobi lu abis motor Tamiya. Setahu gua lu main Tamiya. Ya, gue main Tamiya. Dan waktu gua kecil Tamiya itu sebatas yang penting kenceng. Sama lah sekarang juga. Tapi lu modif sekarang Karena anjir. bener loh, lu baterai sekarang sama baterai akal ya ABC. Anjing, baterai S2000 anjing. Kan ABC kan? Ada hijau anjing. Anjing dicas dicolokin gini doang Iya, tek bangsat. Tapi lu baterai akal apa sih? Baterai. Everready. Paling kencing gue enggak? Ini goblok kan. Jangan enggak apa-apa, nanti habis ini Pak Pandi slow lah. Nanti temanya rame beda. gak sih bro, Tamiya itu rame gak sih? Nah, Rame. Jadi biasanya kayak kita dulu tuh beli batang apa ya? Iya, sasis. Apa dinamo kilikan. Masih nggak sih sekarang? Masih. Enggak lah, kalau sekarang itu Lebih- semuanya original. Jadi dia tergantung kelasnya. Yang gue main itu yang original Jepang semua. Jadi kita tuh benar-benar mikirin gimana mobil ini kencang dan stabil dengan spek semuanya sama. Bro, tapi lo pakai yang tongkat itu tuh ya bro, tongkat apa tuh kayak kita nonton film Tamiya inget Oh, Anjing. Let go. Judulnya let go. Tokichi anjing pemerannya. Itu mah capek banget bro kalau lari-lari segala itu mah. Nggak gitu ya bro Tamiya ya. Terus. Enggak, setahu gua kan Tamiya itu yang penting waktu dulu tuh, yang penting kenceng, entah lu Iya, pakai apapun, sama. mau roda apa yang bemo ya, Nggak boleh. yang gerigi kah, entah pakai bearing atasnya diganti-ganti, bearing bawah diganti-ganti, Kalau yang dinamo kilik dan lain-lain. banyak kelas ya, Tamiya itu banyak kelas yang gue ikutin sekarang yang standar original Jepang. Dia 100% Tamiya itu original. Jadi ya orang sama, kita main baterainya dengan baterai yang sama, mesin dengan mesin yang sama. Oh, jadi gitu. nggak ada yang boleh bedanya? Ya, nggak boleh ada yang boleh. Yang beda itu nanti kemampuan dia untuk melewati teknikalnya gitu. Kan Sejauh banyak- ini gue lihat updatean lu, Iya. lu udah ikut Menang- beberapa kejuaraan anjing. menang mulu ya? Iya, Menang mulu anjing. ya? Juara mulu anjing. Apa itu lo cuma numpang foto apa gimana? Oh enggak. Yang seperti numpang foto. seperti di awal ya kan. Gua kalau hobi, gua nggak mungkin turun setengah-setengah. Gua nggak Iya, mungkin lu turun pasti setengah-setengah. totalitas ya, Iya, habis. gua total banget kalau di hobi. Hobi itu juga setengah aja bro. Udah kita bahas tadi. Nanti Pak Pandi abis ini kita asik Pak Pandi. Temanya beda. Gue lebih seneng nanya bro dibanding kita aja sebenarnya. Oke. Balikin dulu. Iya. Bro, tapi sebenarnya itu lu hobi itu sebenarnya bener hobi. Apa ngilangin penat doang? Apa lu bosan di rumah sih bro?
bosan di rumah. Bosan di rumah. Karena ini konten perpecahan ya kan. Gua enggak mau bahas tentang itu, Gal. Yoi. Nah, lu potong. Jadi kita potongnya gini. Jadi kita potongnya gini. Itu hobi lu yang lu jalanin. Hobi yang mungkin menurut Pak Fandi ya, hobi yang sebatas hobi pengalihan isu lu kerja bosen, apa lu mencari penghasilan dari hobi itu, gitu kali Pak Fandi maksudnya? Ya kurang lebih begitu. Kalau ada tambahannya itu Pak Fandi nanyain pribadi kali ya, gue kurang hafal ya. Kalau Tamiya ada duitnya. Gimana? Tamiya ada duitnya. Tamiya ada duitnya. Berarti yang ada duitnya dua Pak Fandi. Main ikan, arwana itu menghasilkan banget. Tadi sampai 40 juta, 250 juta dan lain-lain. Sama Tamiya. Kalau motor drag itu sebatas hobi buang uang. Nah, menurut gua karena drag itu lu paling baru, hobi lu paling baru. Betul. Pasti itu bakal menghasilkan juga, men. Kayaknya Pastilah. Flying money, men, patokannya. ya mudah-mudahan lah Iya. kedepannya kita bisa Iyalah, serius. aminin Gua aja butuh lah. investor kayak gini nih maksudnya nih. Yoi. Daripada uangnya kepake ke nggak bener gitu kan. Bagus bikin motor satu lagi kan. Ini Udah ibaratnya kok. bintang tamu datangnya 5 menit terakhir. Nggak apa-apa. Nanti kita spesial buat Pak Fandi. Tapi yakin ya ini jadiin semua orang-orang ini tuh jadi follower Mentamia lagi ya, karena kan udah jarang. Pasti. jarang sih kan, Iya. Tamiya asik sih. Kalau yang hobinya dari dulunya Tamiya dan belum tersalurkan. Biasanya kan yang main Tamiya itu di umur-umur yang sekarang lagi pada punya duit nih. Bener gak? Punya duit banget sih enggak. Enggak, maksud gua adalah. yang menikmati udah menikmati uang sendiri. Nah, Dulu betul. kan kita pada saat kecil Domelin kita main mulu, Tamiya, ya? yoi. Domelin. Kita minta duit untuk beli Tamiya, nggak boleh. Jadi modifnya setengah-setengah kan. Ya. Sekarang udah punya duit totalitas, totalitas. pasti. Maksud lu gimana sih, maksudnya waktu di PJ kecil itu Hah? ya kan nggak tersalurkan apa gimana sih, maksudnya baru terus sekarang pakai uang. Iya, jadi dia hobi itu dari kecil. pastilah. Ya. Tapi dia sekarang lebih Cuma waktu bebas kecil minta uang Dikasih. dan gak dikasih. beli rokok kali. Ih. Bokap gua nonton anjir ntar. Enggak lah. Bohong ya, bohong. Oh, iya. itu intermezzo aja. Oke. Apalagi ya paling ya? Setahu gue itu sih hobi lu lagi arwana, lagi drag. Dragnya motor ya, sorry Motor. bukan drag. Bukan ini. mobil ya. Sama lagi Tamiya. Tamiya enak banget main Tamiya, seru. Pak Biji terakhir. Oke. Pertanyaan terakhir dari gua. Planning ada 3 pertanyaan sebenarnya. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Jadi Gua kencing gua terakhirin aja. pengen kencing. Planning lu Heeh. di hobi lu selanjutnya setelah drag, mungkin kalau setelah menghasilkan lu pengen hobi apa lagi yang lu belum capaikan. Yang kedua, kesan dan pesan lu. Gue setiap ke bintang tamu yang datang ke podcast gue, Podsla ini, gue selalu nanyain kesan dan pesan lu. Lu berkarir, tapi lu tetap menjalankan kesibukan lainnya di luar karir itu. Boleh Pak PJ, planning lu pertama. Kalau hobi gua untuk selanjutnya yang lu udah incer-incernya apa nih? Gua hobi nembak sih, Gal. Nembak. Terakhir kita nembak sama Pak Pandi. Ya, gua udah punya satu sih, ya kan, dari Perbakin itu airsoft gun kan. Oh, airsoft. Gua pengen punya yang Cobra yang gede gitu ya kan. Ya itu gua hobi-hobi itu juga planning nembak. ke depannya ya. Planning ke depan karena mahal, belum ada anggarannya. Karena jadi masih ke motor drag. Motor drag dulu sementara. Beresin. Ya paling kalau kesan dan pesannya. Nah, kesan dan pesannya. Gini Untuk aja sih. untuk orang yang mungkin punya karir kayak lu atau yang punya karir kayak gua atau yang karir belum punya karir. Misalkan kayak gua kan baru mulai karir nih di BRI. Kalau lu kan mungkin udah agak mateng, Pak Fandi udah agak mateng juga. Dan untuk orang-orang yang baru mau berkarir, baru mau masuk BRI atau baru mau kerja apa, tapi dia tetap bisa menyalurkan hobinya gitu. Ya kalau menurut gua sih, kalau pesannya begini aja. Kayak lu kan punya banyak hobi, otomatis lu mengeluarkan banyak uang. Betul. Ya kan. Jangan sampai lah lu gara-gara hobi lu terjerumus dari hal-hal yang nggak benar gitu kan. Kalau di BRI ini kan kalau di BRI ini kan namanya uang kan bahaya kita di perbankan gitu kan. Ya tapi sebenarnya ada jalan nih. Pengen kencing gua. Ada jalan kan ya, hobi jalan. Terus yang hal yang tadi lu bilang ya daripada menghabiskan ini gak jalan juga bro. Ya main golf, main biliar. Kan hobi bro, ini kan yang di luar dari hobi yang bisa. Jalan juga sih bro. Jalan lah. Harus jalan lah.
Boleh terakhir. Contohnya gimana sih bro, contohnya bro, yang itu bro, yang nggak penting ngoleh beli nggak penting gimana sih bro ya bro? Modif mungkin maksud Bang Fadli modif kali. Hobi bro, Oh, hobi yang maksudnya ini yang nggak penting nih nggak. Ya apa sih contohnya gimana bro biar tahu juga orang-orang oh ternyata itu jadi balance gitu bro. Seperti gitu ya. Ya biar lu nggak pusing, kerja ya kan. Terus hari Seninnya lu bisa Anjir, fokus lagi kerja ya kan. Sabtu Minggu libur kayak nggak kerasa, Sabtu anjir. Minggu itu lu gunakan buat hobi-hobi lu ya kan. Kalau gua sih kayak yang nguras ikan ya kan. Nguras ikan nih gua hari Minggu, hari Sabtu nih gua pasti ikut kejuaraan Tamiya. Jadi setiap hari Senin kita fresh lagi. Buat kerja. Jadi ada bahasan ya. Pas masuk tuh jadi anjing gua ada bahasan nih entah basa-basi sama siapa ya kan. Iya. Yoi. Dan itu sih menurut gua itu efektif ya, efektif. Parah. Dengan gua menyelukkan hobi toh gua nggak pernah ada di baseline di Kanwil ya kan. Gua nggak pernah kan. Doi di atas gua terus. Doi di atas gua terus. Pagi Pak Fandi peringkat 1 anjir seselindo anjir. Nggak pernah. Iya. Prestasi habis. Jadi itu sih menurut gua ya hobi itu yang bikin pikiran lu fresh lagi ya kan, walaupun itu harus mengeluarkan uang. Menurut gua itu lebih baik disalurkan ke hobi daripada ke hal-hal yang nggak baik gitu kan. Nggak baik itu aja. Benar bro, ini kayaknya. Oke, balik lagi. Thank you. Pokoknya yang terakhir ini pasti peributannya di belakang layar. Oke guys, nanti gue bakal balik lagi dengan episode dan bintang tamu lainnya di Podslide berikutnya. Bye bye.